Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Adi, Bu Yulia, Pak Iki, Mas Suratno yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan berkah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ini begitu banyak. Semoga kita selalu bersyukur dan juga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bersyukur, sehingga nanti Allah akan tambah nikmat-nikmatnya itu insyaallah. Kemudian salawat serta salam marilah selalu kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah contoh teladan kita, ya. Sekecil-kecilnya yang kita contoh dari beliau akan memiliki keagungan dan kejayaan. Dan seperti halnya makan dengan tangan kanan, masuk WC dengan kaki kiri, karena di situ ada doa-doa juga, kan. Yang pertama kita mendapatkan pahala kita mengikuti baginda Rasulullah SAW sebagai sunnah, kemudian kita juga dapat pahala, kita juga doa. Baik. Jadi contohnya di pagi ini, kita kajian ini, sebelum kita memulai, kita awali dengan sama-sama berdoa. Doa, mudah-mudahan pagi ini adalah pagi yang baik, kemudian semua urusan hari ini dilancarkan, rezeki dimudahkan, dijauhkan dari bala, dan mudah-mudahan kita juga semakin taat dari hari kemarin insyaallah. Fi barokah wa insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini Ustaz Suratno sudah berada di Zoom yang akan memimpin kajian pagi ini. Pada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi buat Mas Riko yang sudah bergabung di awal. Selamat pagi Pak Iki, apa kabar? Kayaknya baru. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Yulia Uyung. Dua orang ini aktif awalun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat? Maaf ya Pak Ustadz, lagi batuk pilek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi? Oh gitu. Ya, saling jaga-menjaga aja ya. Lagi musim lagi nih kayaknya batuk pilek. Mas Adi gimana? Aman? Tidak batuk pilek? Alhamdulillah Ustadz, baru sembuh dari sakit Ustadz. Masya Allah. Yang lain baru mulai sakit nih, sudah sembuh dari sakit. Masya Allah. Artinya sudah dahulu berguguran dulu nih ya. Ya, alhamdulillah Mas Riko dan yang lainnya ditunggu nih teman-teman yang dari Humas ya, ditunggu lagi pada mungkin lagi mau bergabung tapi sudah lewat 39 ini. Teman-teman dari Humas pada ikut pengantaran ini PKPM.
Oh iya, lagi rame di depan ya dokumentasi ya. Iya. Ya. Teman-teman yang hari ini dikasih sehat sama Allah, kuat untuk berpuasa hari ini 10 Muharram ya teman-teman ya. Hari di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sunnah untuk puasa Muharram. Jadi yang hari ini kuat, tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Kalau memang tidak sahur malam tadi pun, Rasulullah minta kita untuk puasa di 10 Muharram yang kuat bisa hari ini tanpa sakit, tanpa uzur, tanpa halangan ya. Silahkan dipersiapkan dari mulai sekarang, mudah-mudahan dikasih sehat semuanya. Yang sakit ya, ini lagi pada greges badannya, insya Allah juga dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman sekalian, kita sudah memasuki bulan di mana Indonesia kita akan memperingati kemerdekaan ya. Jadi namanya kemerdekaan itu kita harus lihat sekarang ini sudahkah kita menjadi pribadi yang betul-betul merdeka. Kalau secara budaya kerja kita the best, sudahkah kita menjadi pribadi yang betul-betul merdeka, ataukah kita pura-pura merdeka, atau malah sesungguhnya kita belum merdeka sepenuh hati. Saya mau minta pendapatnya sebentar ini, biar nanti kita coba carikan gambaran gitu. Dari Mas Adi dulu lah boleh. Mas Adi, Indonesia sudah merdeka 1945. Menurut Mas Adi sendiri, sudahkah kita betul-betul merdeka, atau masih ada ganjalan sebenarnya kita belum merdeka, atau pura-pura merdeka kita? Ya, Mas Adi, monggo. Baik, terima kasih. Hati, pakai hati. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau ditanya pendapat, bahwasanya memang kita sudah hampir 77 tahun ya merdeka. Tapi dilihat dari histori sejarah, bahwasanya memang dulu memang kemerdekaan itu diraih dari artinya peperangan yang pembebasan apa ya namanya ya, pembebasan dari penjajahan. Nah, semenjak negara ini memang diproklamirkan untuk merdeka, seiring dengan perkembangan zaman, bahwasanya kalau untuk sekarang itu artinya Indonesia ini belum sepenuhnya merdeka secara apa ya, secara benar-benar merdeka, Ustaz. Nah, sekarang juga bahwasanya secara perlahan Indonesia ini tetap dijajah dengan apa ya, perubahan-perubahan budaya, ideologi, terutama bahwasanya ekonomi juga, bahwasanya negara asing juga itu secara perlahan itu memang apa ya namanya ya, ingin menjajah Indonesia dari segi mungkin ekonomi, dari segi politik gitu. Jadi sampai sekarang juga masih ada juga bayang-bayang zaman-zaman penjajahan yang masih terus dilakukan oleh bangsa-bangsa asing untuk apa ya namanya ya, setidaknya suatu saat nanti mungkin bisa merebut kemerdekaan itu, Ustaz. Nah, terus itu merupakan sebuah tanggung jawab bersama sebenarnya bagi para generasi muda bangsa yang harusnya memang sadar tentang hal itu gitu. Jadi generasi-generasi sekarang itu bisa ke depan mempertahankan kemerdekaan ini meskipun belum sepenuhnya jadi sepenuhnya ya. Jadi sempurna dengan apa ya namanya, melawan penjajahan yang tidak secara langsung dengan apa yang tadi saya sampaikan. Itu aja sih Ustadz. Masih mute, Ustaz. Suaranya belum keluar, Ustaz. Masih di mute itu Ustadz. Iya, mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Adi, pendapatnya Masya Allah. Allahu Akbar, ternyata masih di mute ya. Ya, pendapat Mas Adi ini ada benarnya juga, karena banyak yang merasa memang masih demikian, kita merdeka tapi tidak sepenuhnya, belum sepenuhnya. Dari segi ekonomi mungkin kita merasa, banyak juga yang mengatakan kita terjajah oleh bangsa sendiri saat ini ya.
Nah, tapi ini pendapat-pendapat kita akan coba tampung. Nanti saya coba tengahi. Pak Iki, monggo silahkan. Pendapatnya gimana? Samakah atau ada beda nih? Kalau saya beda, Tat. Nah, silahkan, Pak Iki. Kalau menurut saya sama Ustaz. Kita itu dijajah bukan secara fisik gitu. Tadi yang berdijajahnya juga berdasarkan apa namanya abrasi sedikit tidak terasa. Tapi lama-lama ya, kalaupun terasa karena ada apa namanya ya, seperti dia dijajah kalau Ustaz bilang, dijajah oleh bangsa sendiri, Jadi mau melawan pun jadi sulit. Karena yang dilawan bangsa sendiri kemudian ya orang-orang yang berkuasa. Nah, itu lebih sulit lagi melawannya peperangan seperti itu. Ya, yang paling terasa banget menurut Pak Iki itu di titik mana nih? Ya sekarang gini, yang paling terasa gitu ya. Sebenarnya di bangsa Indonesia sendiri itu tidak apa namanya menolak bangsa asing gitu. Tapi kenapa bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu banyak yang tersingkir dari tempat tinggal? Nah, ya. Dan siapa yang menikmati itu? Nah, kita bisa lihat sendiri fenomena sekarang ini. Bangsa Indonesia kah atau bangsa luar? Bahkan mungkin ada bangsa-bangsa dari luar itu juga ada di bangsa, tapi mereka merasakan apa yang seperti kalau zaman dulu ya ada rempah-rempah banyak diambil gitu. Sekarang mungkin jadi kepemilikan. Nah, kepemilikan itu bisa jadi nggak kelihatan gitu. Ya mungkin itu Ustaz. Ya. Masuk di akal sekali ya. Oke, ini Pak Iki masuk lebih dalam lagi, lebih runut lagi ya. Kalau dulu rempah-rempah diambil, bahasa sekarang terjajahnya nggak terasa, mungkin rempah-rempah bukan diambil lagi, dimiliki di tanah kita gitu ya. Ya, ini fenomena yang saat ini terjadi ya. Inilah Indonesia kita saat ini. Tapi saya ingin menengahinya. Oh, satu lagi deh. Satu lagi boleh. Siapa saya ingin dengar ya? Pak Lukman bisakah tersambung ini? Ya Pak Ustaz. Oh iya. Nah, karena tadi nggak gerak-gerak gitu, saya pikir foto atau bukan ini Pak Lukman. Ternyata ada gambarnya gerak. Pak Lukman, tadi kita membahas karena Pak Lukman agak akhir masuknya. Kita bahas sedikit tentang kita sudah masuk bulan Agustus, bulan yang merdeka. Menurut Pak Lukman, ini ahli tulis juga, beliau ini kan senior wartawan juga. Kita sudah merdeka sepenuhnya belum nih, menurut Pak Lukman Hakim? Silakan. Kalau dikatakan merdeka sepenuhnya belum Pak Ustadz, tapi kalau menurut saya sendiri arti merdeka itu sendiri kan ada penjelasan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut yang akan merubah dirinya. Jadi ketika kita merasa terjajah oleh bangsa sendiri, saya sendiri kadang-kadang tidak mengerti dijajah seperti apa. Karena pada dasarnya ketika kita berbicara dijajah, itu ada pihak yang menjajah diri kita. Mas Fauzan, boleh dimatikan dulu suaranya Mas Fauzan? Mute-nya Mas Fauzan. Mas Fauzan, terdengar nggak? Mas Fauzan suaranya? Iya, terima kasih. Kalau menurut saya Pak Ustadz, kalau kita dikatakan penjajahan itu kan lebih terpengaruh oleh karena kebodohan dan kemiskinan. Jadi biar kita merasa tidak terjajah, kita harus pintar, kita harus kaya. Nah, bagaimana kita harus pintar dan harus kaya? Ya kita sendiri yang akan merubah diri kita sendiri. Dari segi apa kita merasa terjajah di negara yang sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945? Secara ekonomi, lihat kemampuan kita di mana untuk mendapatkan ekonomi. Secara fisik, siapa yang menyakiti kita? Secara hukum, apa yang kita lakukan sehingga hukum menjajah kita?
Nah, jadi kalau bicara penjajahan itu tergantung diri kita sendiri. Oke, kalau zaman dahulu kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Tapi ingat, kita dijajah Belanda, banyak teknologi, banyak ilmu pengetahuan, banyak semua bidang yang kita dapatkan dari penjajahan tersebut. Kita menjadi negara yang lebih bebas, lebih merdeka dibandingkan ketika kita dijajah oleh Jepang. Nah, saat ini setelah kita merdeka 17 Agustus 1945, sebetulnya yang merasa terjajah itu di jiwa kita. Kalau jiwa kita merasa merdeka, apapun yang terjadi, kita lebih mendekatkan diri kepada bersyukur kepada Allah. Bahwa kita saat ini hidup tidak lagi diganggu oleh orang lain. Yang menentukan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jika kita merasa diri kita sendiri sudah merdeka, maka kita akan merasa juga merdeka di keluarga. Jika keluarga merdeka, maka di lingkungan kita juga akan merasa merdeka. Ketika di lingkungan kita merdeka, otomatis di negara pun kita merasa merdeka. Nah, sekarang bagaimana kita berpikir mengisi kemerdekaan ini dengan kemampuan diri kita masing-masing. Apa yang bisa kita berikan kepada negara? Jangan selalu menuntut apa yang bisa diberikan negara ke diri kita. Termasuk itu juga merdeka dalam segi agama. Saya rasa sejak saya lahir sampai saat ini, saya tidak pernah merasa terjajah di bidang agama. Saya bebas menjalankan agama saya tidak mengganggu agama orang lain, dan saya tidak mengganggu kehidupan orang lain, dan orang lain jangan mengganggu kehidupan saya. Itu aja sih Pak Ustadz. Kalau bagi saya kemerdekaan itu tergantung di diri kita sendiri. Ya, Masya Allah. Ya, ini Pak Lukman punya persepsi yang berbeda dengan dua teman kita. Kalau Pak Lukman lebih cenderung kita sekarang sudah bebas, sudah merdeka, dan kita juga tidak terganggu dengan kondisi yang sekarang ini seperti ini ya. Pak Lukman juga merasa bebas, juga merasa merdeka juga dalam hal agama, karena yang menentukan semuanya adalah rasa syukur dari hati kita. Satu lagi Mas Lindar deh. Boleh kasih pendapat Mas Lindar mewakili teman-teman laborat? Ya. Kedengeran nggak, Ustaz? Ya, cilik suara nih Mas. Bentar ya, agak didekatkan. Ya, coba. Dari saya pribadi, kalau dari unsur kenegaraannya kita sudah merdeka. Tapi seperti yang Bung Karno disebutkan, dikatakan oleh Bung Karno waktu itu, bahwasanya perjuangan kita itu lebih berat karena melawan bangsa kita sendiri. Seperti kita lihat, tidak sedikit dari pimpinan-pimpinan kita di atas sana yang menyalahgunakan jabatannya. Seperti itu. Ya, singkat itu aja Mas Lindar ya. Baik, kita dapat simpulan ya teman-teman ya. Jadi memang kalau melihat kita simpulkan, bangsa kita ini dikatakan sudah merdeka. Ini pendapat saya juga ya, teman-teman bisa kita saling menyimpulkan masing-masing karena kita berdiskusi supaya kita mencari titik tengahnya begitu. Bangsa kita memang sudah merdeka. Maka dibagi menjadi dua ternyata. Ada yang merasa betul-betul sudah merdeka karena tidak merasa terganggu, semuanya tidak ada masalah lagi, kita juga bisa berekspresi totalitas gitu. Ada juga yang masih berpendapat kita merdeka tapi belum merdeka sesungguhnya. Kalau dulu musuhnya langsung Jepang sama Belanda nyata gitu. Sekarang dikatakan musuhnya bangsa sendiri nggak kelihatan. Tadi Mas Lindar mengatakan musuhnya siapa? Malah jadi mohon maaf kita tidak berburuk sangka. Bisa jadi malah yang dikasih amanah itu yang menjadi penjajah buat diri kita. Menjadi benalu ya. Amanahnya tidak dimanfaatkan dengan cara yang baik sehingga tanpa disadari itu menjadi penjajah terselubung yang tidak tampak menjajah saudara-saudaranya sendiri. Ini pun bagian daripada pendapat ya. Dan hal itu semuanya wajar. Tapi secara garis tengahnya teman-teman, apapun yang dirasakan saat ini, patutlah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
secara physically kita tidak dijajah secara langsung, ya kan? Nggak ada kita yang diikat-ikat di tali-tali jadi romusa, pekerja rodi, enggak sampai dengan sekarang ini. Walaupun mungkin ada itu oknum, ya ada juga pasti yang masih sampai dengan sekarang masih dipaksa, ada yang penjualan anak, ada yang penjualan wanita, ada penjualan manusia, ini pun masih terjajah, tapi ini persen. Tapi pada hakikatnya semua sudah menolak itu semuanya. Jadi kalau memang ada persen-persen saja. Ada lagi yang merasa secara kerja mungkin ada yang tertekan sangat. Tapi ada juga di era sekarang ini yang mereka bekerja merasa sudah merdeka, enak cari pekerjaan zaman sekarang ini. Enak cari uang zaman sekarang ini. Mungkin mereka pun seperti itu. Jadi kehidupan kita ini memang tetap seperti dua sisi mata uang. Ada plusnya, ada minusnya. Ada pendapat yang baik, ada pendapat buruknya. Tapi kesimpulannya teman-teman, untuk mengakhiri perjumpaan kita sebelum kita absensi, apapun kondisi kita, merasa terjajah ataupun tidak, syukuri dari hati kita. Banyak hal yang harus kita syukuri. Contoh misalkan dengan adanya kita dijajah oleh Jepang, menderita mungkin orang tua datuk kita dulu itu jadi romusa. Tapi dari Jepang kita belajar untuk disiplin. Sampai dengan sekarang kita ada namanya disiplin. Disiplin mengantri, disiplin bla 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 yang lainnya. Kita belajar dari Jepang tentang masalah kedisiplinan begitu. Dengan Belanda kita pun akhirnya belajar bagaimana intelektual kita jadi cerdas, berpikirnya berjiwa besar seperti itu. Ada sisi-sisi baiknya. Memang ada sisi sedikit negatif yang ada tertinggal, tapi bagaimana diri kita menyaring itu semuanya sebagai bentuk inilah kita merdeka. Bagaimana diri kita merdeka menyimpulkan bahwa merdeka sebenarnya ada dalam dada kita. Dua orang anak yang saya contohkan. Pernah saya juga contohkan. Ketika dia dikasih mainan, ditaruh di dalam kamar, maka dua anak ini pun memiliki karakteristik yang berbeda. Ada anak yang sudah dikasih mainan di dalam kamar, mainannya banyak, dia tetap aja nangis dan nggak bahagia gitu. Tapi ada anak yang dimasukkan ke dalam kamar, mainannya sedikit begitu, tapi dia bahagia dan tetap ceria. Jadi kebahagiaan, kemerdekaan ternyata ada di rasio otak kita dan hati kita. Kita menyikapinya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Ditambahkan saja rasa syukur kepada kita ini, agar kita menjadi pribadi yang mungkin bisa jadi belum merasa merdeka. Tapi tadi itu, kita pura-pura merdeka dan terus berusaha untuk merdeka, sehingga pada titiknya nanti betul-betul merasa merdeka dengan bersyukur. Begitu mungkin teman-teman ya, karena bagian daripada kehidupan kita susah untuk mendapatkan kemerdekaan sesungguhnya. Kemerdekaan sesungguhnya adalah di dunia ini hanyalah ujian. Ujian ekonomi, pangan, pendidikan, keluarga, semuanya ujian. Tapi ketika kita la in syakartum la azidannakum. Siapa bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya sama Allah. Disitulah kita merasakan, walaupun mungkin miskin, kita merasa bahagia. Walaupun kita mungkin dalam pekerjaan yang berat, kita merasa bahagia. Walaupun mungkin ada orang-orang di atas kita, pimpinan kita di pucuk sana, misalkan. Ada yang tidak sama dengan ideologinya, dengan kita pemikirannya, tapi kita tetap bahagia dengan tetap mengikuti dan mengambil titik-titik baik dari apa kebijakan-kebijakan yang dibuat. Semoga kita betul-betul bisa merasakan dengan rasa syukur ini, rasa merdeka yang sesungguhnya. Terima kasih. Ini awal daripada Agustus. Selamat menyambut datangnya Agustus nanti. Dan jangan lupa hari ini kita yang kuat untuk berpuasa, puasa karena 10 Muharram. Ya, kalau yang nggak kuat karena sakit dimaklum. Tapi yang kuat upayakan. Musuhnya nggak sahur. Rasul sampaikan, kalau engkau nggak sahur, sekarang masih belum makan, belum sarapan, puasalah. Ini bagian daripada 10 Muharram, hari yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan merdeka yang sesungguhnya. Terima kasih. Salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, merdeka. Ini. Ya, mudah-mudahan benar-benar merdeka. Tidak hanya di merdeka di dunia, tapi juga di akhirat. Baik, terima kasih Pak Ustaz Suratno yang sudah beri
memimpin kajian pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami apa yang kita bahas hari ini dan juga dimudahkan dalam menjalankan dan menjalankannya. Mungkin cukup untuk kajian pagi ini. Link absen sudah saya kirim di kolom chat. Mungkin ada Bapak Ibu yang ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, cukup. Kita sama-sama tutup dengan doa majelis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.